Di kastil yang gelap, seorang pria kesepian berdiri dengan kerinduan, bahkan setelah semua jiwa yang telah dia curi, dan semua nyawa yang telah hilang, dia tidak menyesal. Berdiri di depan lingkaran sihir besar, penyihir hitam itu siap menjadi monster, hanya untuk kembali padanya. Karma. Semakin banyak perbuatan baik yang dikumpulkan seseorang, semakin banyak hal baik yang akan kembali kepada mereka, termasuk uang, ketenaran, dan bahkan cinta. Kyo memilih untuk hidup tanpa apapun selain kebajikan, dan berharap untuk menerima keberuntungan sebagai balasannya. Sekarang, dia hanya bisa bertanya-tanya di mana dia salah. Tidak peduli berapa banyak usaha yang dia lakukan, niat baiknya selalu mengarahkan taring mereka ke arahnya. Pria muda itu, baru saja berusia 25 tahun dan mendedikasikan hidupnya untuk melakukan hal-hal baik saja. Sebagai seorang anak, dia pernah memanjat pohon tinggi untuk mengambil bola sepak untuk anak-anak lain. Setelah mencapai ketinggian dengan senyum lebar di wajahnya, dia berhasil mendapatkannya dan melemparkannya kembali kepada mereka yang menunggu di bawah. Mereka berterima kasih padanya setelah menangkap dan berbalik untuk melanjutkan permainan mereka. Yang terakhir ke pohon itu tumbang, tetapi mereka bahkan tidak peduli dan mengabaikan tangisan anak laki-laki yang membantu mereka, merasa putus asa dan tanpa pilihan. Dia memutuskan untuk melompat dari atas. Saat dia mendarat dengan mengesankan di tanah dengan rata, kekuatan yang luar biasa membuatnya cedera pergelangan kaki. Itu sangat tidak adil, terutama karena dia hanya mencoba melakukan sesuatu yang baik. Saat menyetujui poinnya, bola dari sebelumnya mengenai wajahnya. Dia selalu berusaha melakukan hal yang benar untuk orang-orang di sekitarnya. Suatu hari di sekolah, dia melihat busur tergeletak di tengah lorong. Berpikir seseorang menjatuhkannya, dia mengambilnya dengan maksud membawanya ke area barang hilang. Sebelum dia bisa melakukan itu, sebuah suara tajam memanggilnya. Itu adalah sekelompok anak laki-laki yang tangguh, menuduhnya mengambil busur dari kamar mandi wanita. Gagasan belaka itu konyol, tetapi dia tidak bisa membela diri karena beberapa gadis di dekatnya sudah memanggilnya pengintip. Dengan wajah jijik dan mencemooh, mereka semua melabelinya sebagai orang aneh. Dia mencoba mengoreksi kesalahpahaman itu beberapa kali. Namun, salah satu anak laki-laki sudah memegangnya, mengatakan dia membenci orang seperti itu. Dengan dorongannya, semua orang mulai menginjak-injak tubuh Kyo yang tak berdaya. Bahkan setelah tumbuh dewasa sedikit, situasinya tidak berubah. Setiap kali dia mencoba melakukan sesuatu yang baik, dia selalu berakhir menderita tanpa alasan. Seorang pengemis pernah mengulurkan tangan dan memintanya untuk memberikan uang kembalian, jadi dia merogoh sakunya untuk mencari sesuatu untuk diberikan. Dia hampir tidak punya apa-apa lagi, dan kemungkinan tidak akan berhasil melewati bulan dengan apa yang dia miliki. Meminta maaf, dia menyerahkan beberapa koin kepada pria miskin itu, yang secara mengejutkan mencemoohnya karena memberi begitu sedikit. Saat mencoba memahami apa yang baru saja dia dengar, kotoran burung tiba-tiba mengenai kepalanya. Pengemis itu mengatakan itu pantas untuknya, karena menjadi sampah. Itu semua terlalu tidak masuk akal, dan seolah-olah dunia telah berbalik melawannya, tetapi ada satu hal yang dia tahu pasti, yaitu dia tidak akan pernah menyerah. Mempertimbangkan semua yang terjadi, keberuntungan harus berdiri di sampingnya suatu hari nanti. Saat dia berdiri di penyeberangan jalan, seorang wanita tua menelepon dan bertanya apakah dia bisa membantunya menyeberang jalan. Pria muda itu dengan senang hati menawarkan untuk membawa tasnya, dan membiarkannya bersandar padanya saat berjalan. Mereka berhasil menyeberang dalam waktu singkat, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia mendoakannya hari yang baik. Dia berteriak minta tolong entah dari mana, dan menuduhnya menyerangnya. Sebelumnya, usahanya untuk mengklarifikasi hal-hal gagal saat tuduhan keras berdering, dan orang-orang segera berasumsi bahwa dia benar-benar orang yang mengerikan. Yang dia lakukan hanyalah membantunya menyeberang jalan. Dia tidak melakukan hal buruk, tetapi Kyo tidak punya pilihan selain melarikan diri untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Hampir lolos, dia menyadari bahwa itu pasti kutukan, tetapi tidak tahu mengapa itu terjadi. Saat itu juga, sebuah pot jatuh dari atas pria itu, yang tidak pernah memiliki satupun pikiran jahat dalam hidupnya. Keramik itu pecah bersama dengan kepalanya, dan dia berada di lantai, gemetar tanpa tahu apa yang terjadi. Seluruh tubuhnya sakit, sambil berharap ada orang yang membantu. Wanita tua dari sebelumnya muncul, mengatakan dia menemukannya. Saat dia menangis minta tolong, dia mengangkat tongkatnya di atas tubuhnya yang tak berdaya. Dia mengayunkan ke bawah dan memberikan pukulan yang menyakitkan, tetapi tidak berhenti di situ. Melawan tangannya yang gemetar, wanita itu terus mengayunkan sekuat tenaga, memberikan kematian kepada seorang pria muda dan tidak bersalah yang hanya ingin membantu orang lain. Mata Kyo tiba-tiba terbuka, dan dia bangkit, mempertanyakan apakah dia sudah mati. Sebuah gerbang yang cerah dan mulia muncul di hadapannya, bersamanya datang seorang malaikat ilahi yang menyambutnya dengan senyum ramah. Mengulurkan tangannya, dia memperkenalkan dirinya sebagai Gabriel. Dia datang untuk menunjukkan kemana anak itu akan pergi selanjutnya. Yang mengejutkannya, tujuan selanjutnya adalah neraka. Tidak dapat mempercayainya. Mendengar ini, malaikat itu merenung sejenak,
dan mengkonfirmasi bahwa kata-katanya benar. Karena angkanya tidak bertambah, dia melihatnya, dan memanggil timbangan untuk memeriksa apa yang mungkin terjadi. Sisi dengan api merah jatuh dengan berat yang luar biasa. Seperti yang diharapkan, ada cacat desain yang terlibat, karena dia menjalani hidup dengan semua karmanya terbalik. Setiap makhluk hidup memiliki energi karma. Biasanya, semakin banyak perbuatan baik yang dilakukan seseorang, semakin besar kemungkinan kebaikan itu kembali kepada mereka. Itu adalah kebalikan dari kasusnya, dan kebaikannya malah menghasilkan karma negatif. Karena dia telah melakukan banyak kebaikan, karmanya berada pada kondisi terburuknya, bahkan lebih buruk daripada penjahat keji manapun. Dia tidak bisa mempercayainya. Terlepas dari semua yang dia lakukan, dia akan menerima hukuman tertinggi. Gabriel mengkonfirmasi bahwa dia memang ditakdirkan untuk menderita siksaan dan neraka abadi. Untungnya, dia adalah malaikat yang tidak pernah meninggalkan mereka yang berada di bawah perlindungannya. Untuk segera menemukan solusi, dia menjentikan jarinya dan memanggil gambar berbagai dunia di alam semesta. Bumi ada tepat di depan mereka, tetapi dia dengan sedih tidak dapat mengembalikan anak itu ke dunia aslinya di mana sihir tidak ada. Satu-satunya pilihan adalah mengirimnya ke tempat lain, setidaknya dunia di mana seseorang yang mirip dengannya ada. Membuka portal ke kastil besar, makhluk ilahi itu menyarankan untuk pergi ke sana. Itu adalah tempat dengan sihir multidimensi, dan penyihir di dalam baru saja mencoba untuk melarang dan mengucapkan mantra. Meninggalkannya dengan tubuh tanpa jiwa, Kyo akan menggantikannya dan menjalani hidupnya. Meskipun mungkin tidak jelas sekarang, dia akan segera mengerti, dan akan diberi hadiah kecil untuk mengkompensasi karma terbaliknya. Sebuah layar muncul di depan matanya, mengatakan dia mendapat karma tertinggi, sebuah keterampilan yang untuk sementara memberikan 100 poin keberuntungan untuk setiap perbuatan baik. Pria muda itu disuruh menemukan penyihir putih karena dia adalah satu-satunya yang dapat mengirimnya kembali ke bumi. Melihat misi ini muncul, dia kehilangan kata-kata tentang apa sebenarnya yang bisa dia lakukan untuk menyelesaikannya. Sayangnya, Gabriel juga tidak tahu karena dia tidak dapat ikut campur dengan apa yang terjadi di alam semesta. Dengan senyum cerah, dia meyakinkan anak itu bahwa keberuntungan akan berpihak padanya kali ini. Dia meminta maaf untuk terakhir kalinya, dan mengirim jiwa muda itu ke portal ke dunia barunya. Kyo bisa merasakan dirinya jatuh untuk sementara waktu. Tiba-tiba, dia membuka matanya sebagai orang yang sama sekali berbeda. Dia berada di aula yang asing dan kosong, dan meskipun mungkin terdengar konyol, memang benar bahwa dia diberi kesempatan kedua dalam hidup. Sekarang, dia hanya perlu menemukan penyihir putih dan kembali ke bumi, kembali ke kehidupan lamanya. Berjalan maju, dia menuju ke cermin besar dan melihat penampilannya yang baru. Dia terlihat sangat tampan dan tidak buruk sama sekali. Sekarang, dia hanya perlu tahu tentang kehidupan, pemilik tubuh yang lama itu jalani. Saat dia memikirkannya, pintu di belakangnya terbuka lebar dan mengarahkan cahaya terang ke dalam ruangan yang gelap. Karena terkejut dan kagum, suara-suara meraung dari ruangan lain, menghormatinya dan bersorak untuk penyihir hitam yang maha kuasa, seolah itu belum cukup. Semua orang di depannya adalah monster. Seorang pelayan mendekat dari belakang, meminta tuannya untuk tidak melupakan jubahnya. Orc, goblin, dan iblis berteriak untuk pria yang tidak pernah melakukan satu perbuatan baik pun dan dikenal karena melakukan kejahatan paling keji di dunia. Inkarnasi kejahatan itu sendiri, penyihir hitam, Kyo buru-buru menutup pintu dengan tangan gemetar. Melihat pasukan monster bersorak untuknya, dia menyadari bahwa dia harus segera keluar dari sana. Saat itu, pelayan dari sebelumnya memeriksa apakah semuanya baik-baik saja, bertanya siapa sebenarnya dia. Nama goblin itu adalah Groot, penasihat terbaru Lord, yang ditugaskan kemarin. Adapun ratusan monster di depan kastilnya, penyihir hitam seharusnya memerintahkan mereka semua untuk berkumpul hari ini. Lagi pula, dia berencana menyerang desa-desa manusia di sekitarnya. Kyo mendesaknya untuk membatalkan semua rencana yang terkait dengan itu segera. Penasihat itu terkejut dan kecewa, mengatakan dia pikir inilah yang diinginkan Lord. Diam-diam mengutuk dirinya sendiri, dia merasa tidak punya pilihan dan menjentikkan jarinya. Api melahap tubuhnya, tetapi dia tetap tanpa emosi. Tidak mengerti mengapa dia membakar dirinya sendiri, tubuh Lord bergerak dengan sendirinya dan menggunakan sihirnya untuk menghilangkan kobaran api, membuat pelayannya terkejut. Dengan ini, jendela sistem muncul di sampingnya, mengatakan keterampilan karma utama diaktifkan. Groot knelt berlutut, memohon pengampunan dan meminta belas kasihan kematian. Dia mengerti bahwa itu adalah kesalahannya, tetapi tidak ingin berakhir seperti penasihat sebelumnya yang jeritan jiwanya masih bergema di dalam aula kastil. Kyo tidak mengerti apa yang dia bicarakan, jadi goblin itu menunjuk ke dinding. Di sana, kepala yang tak terhitung jumlahnya menggantikan di dinding, masing-masing milik penasihat yang dihukum mati. Pemandangan yang luar biasa yang membuatnya bertanya-tanya apa yang mereka lakukan hingga berakhir seperti itu. Tidak ada satupun yang bertahan dalam posisi itu, karena mereka semua dihukum mati secara. Melihat ini, dia diberitahu bahwa Kyo tidak berniat menyakitinya dan diangkat sebagai penasihat seumur hidup Black Mage sejak saat itu.
Goblin itu tidak tahu bagaimana berterima kasih atas kehormatan yang tak terduga itu. Untuk saat ini, dia disuruh menjawab bahkan pertanyaan teranehnya dan ditanya siapa dia. Dia adalah Black Mage terhebat di alam semesta, sedemikian rupa sehingga namanya secara harfiah adalah Black Mage, mengira bahwa pengetahuannya sebagai penasihat hanya sedang diuji. Groot terus menjawab, menjelaskan bahwa di sana di kastilnya yang tak tertembus yang menguasai tanah selatan dan berfungsi sebagai markas besar untuk pasukan monsternya. Kyo bereinkarnasi sebagai seseorang yang merupakan pembunuh berantai yang memimpin kerajaan monster. Ditanya sudah berapa lama dia memerintah tanah itu, Goblin yang bermasalah itu membuat beberapa perhitungan dan mengatakan 40 menit pada awalnya. Dia menyadari itu konyol dan memperbaikinya menjadi 40 miliar tahun. Karena keduanya tidak benar, Groot berpikir dia sekali lagi membuat kesalahan fatal, cukup untuk membuatnya mengarahkan belati tepat ke dadanya. Untungnya, tindakan tergesa-gesa itu segera dihentikan, tetapi melakukannya memunculkan respons yang familiar. Karma utama diaktifkan, tetapi Kyo terlalu sibuk memerintahkan penasihat untuk tetap hidup untuk menyadarinya. Jika dia mencoba hal lain, dia akan menghadapi eksekusi yang lebih buruk daripada yang dialami pendahulunya. Gertakan itu untungnya berhasil, memungkinkan Black Mage untuk melanjutkan misi utamanya, yaitu menemukan White Mage sesegera mungkin. Tidak peduli betapa buruknya hidupnya, dia harus kembali ke bumi entah bagaimana. Tidak peduli seberapa banyak takdir mencoba untuk mengalahkannya, dia harus kembali kepada ibunya, yang selalu menghiburnya. Dia memberinya kekuatan untuk maju dan adalah harta terbesar dalam hidupnya. Dia pasti akan menemuinya lagi. Kyo bertanya-tanya apakah orang lain dapat melihat jendela sistem, tetapi Groot mengonfirmasi bahwa dia tidak bisa. Dengan informasi ini, dia melanjutkan untuk bertanya tentang White Mage. Namun, hanya menyebutkan nama itu saja sudah membuat merinding di tulang punggung semua makhluk hidup di dekatnya. Goblin itu tiba-tiba menggertakkan giginya dan melanjutkan untuk menyebutnya sebagai sampah yang paling keji di dunia. Melewati penghinaan yang jelas, Kyo berterima kasih padanya dan bertanya-tanya tentang jenis sihir yang dia gunakan. Dia memanipulasi sihir multidimensi yang menciptakan 4 Texas untuk meledakkannya ke dunia yang berbeda. Faktanya, ribuan anak buah mereka telah dihapus oleh teknik ini. Sihir multidimensi membuktikan bahwa dia adalah satu-satunya yang dapat mengirimnya pulang. Orang dunia lain memeriksa untuk melihat apakah dia dapat menggunakan jenis sihir yang sama, tetapi itu sama sekali tidak kompatibel dengan atribut hitamnya. Dengan kata lain, dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan. Sayangnya, White Mage adalah musuh bebuyutannya yang akan memilih kematian sebelum dia membantunya. Itu wajar saja, meskipun dia seharusnya bisa mendapatkan bantuan dari berkah Gabriel. Memeriksa informasi tambahan karma utama, dia melihat bahwa probabilitas memenuhi keinginannya meningkat secara proporsional dengan poin keberuntungannya. Itu berarti dia dapat mencapai tujuannya dengan mengumpulkan poin dari perbuatan baik. Setelah menyelamatkan nyawa Groot 2 kali, dia seharusnya sudah mendapatkan 200 poin. Dia maju dan melihat untuk mengonfirmasi, tetapi terkejut melihat jumlah poinnya masih 0. Bertanya-tanya apakah itu bug dalam sistem, dia menggali sedikit lebih dalam dan terkejut dengan apa yang dia temukan. Status karmanya dikutuk selamanya, dan dia mencetak rekor puncak baru untuk kesialan. Untuk memperburuk keadaan, keberuntungannya disegel dan tidak bisa melebihi 0. Saat dia mulai bertanya-tanya apa yang harus dilakukan selanjutnya, jendela lain muncul dengan pencarian baru. Untuk mengangkat kutukan dan membuka keberuntungannya, dia harus melakukan perbuatan baik khusus. Kyo meninggalkan kastil dengan Groot di sampingnya. Dengan nilai keberuntungannya disegel pada 0 poin, dia pertama-tama harus menemukan cara untuk menyelesaikan misinya dan mematahkan kutukan. Karena itu, dia bahkan tidak tahu apa yang seharusnya menjadi perbuatan baik khusus. Tampaknya menjaga penasihatnya tetap hidup tidak cukup. Tetapi dia tidak akan menyerah. Mengumpulkan poin di seluruh kastil juga tidak semudah itu. Suatu ketika, dia menghentikan pemenggalan kepala seorang penjahat terkenal di dunia mereka, bahkan memerintahkan pembebasannya di depan banyak orang. Beberapa orang memprotes, kecewa dengan sang raja karena mereka telah menunggu eksekusi begitu lama. Groot membenarkan tindakannya, mengatakan bahwa pembunuh berantai itu akan melakukan lebih banyak kejahatan setelah dibebaskan. Sebelum informasi itu tersampaikan, Goblin menyetujui perintah itu, yang menyebabkan pembantaian langsung terhadap warga di hadapan mereka. Kyo tidak bisa mengumpulkan keberuntungan di sana, jadi dia harus mencari cara lain untuk melakukan perbuatan baik khusus. Dia harus memberitahu ibunya bahwa dia masih hidup. Groot tampak bermasalah. Merasakan firasat buruk tentang menyusup ke wilayah barat, dia mempertanyakan rencana mereka, menambahkan bahwa mereka bahkan tidak tahu kapan tentara mungkin menyerang. Karena tidak bisa dihindari, dia mengatakan mereka harus melakukannya. Tak lama kemudian, mereka sampai di desa dekat kastil, yang konon merupakan rumah bagi seorang penyihir putih tertentu. Pengguna sihir multidimensi adalah anggota sek. Mereka yang berada di Ordo adalah muridnya, tetapi mereka seharusnya dapat menyuap seseorang yang diusir. Untungnya, orang di desa itu seharusnya mengambil pekerjaan itu.
Tyria diusir setelah menghasilkan uang dengan membuat pertunjukan sihir multidimensi. Ini juga memberinya nama Tyria yang serakah. Semuanya nyaman bagi penyihir hitam, yang dikenal sangat kaya sebagai penguasa kerajaannya sendiri. Saat memasuki kota kecil, mereka melihat seorang anak laki-laki kecil berjongkok di dekat sumur. Groot melihat laki-laki muda itu benar-benar sendirian dan tak berdaya, dan memutuskan untuk menghabisinya demi tuannya yang tercinta. Menghentikannya dan mengatakan dia punya ide yang lebih baik. Kyo mendekati anak itu dan bertanya apa yang dia lakukan di sana tanpa orang tua. Sayangnya, ayahnya terlilit hutang dengan seorang penyihir, dan dia harus membantu membayarnya kembali. Dia mengkonfirmasi bahwa penyihir yang dimaksud adalah Tyria yang serakah, yang seharusnya mengadakan pertunjukannya seperti biasa untuk semua orang di kedai. Sang raja siap untuk pergi ke sana sekarang juga, tetapi penasihatnya masih berniat untuk memotong manusia itu dan menyajikan sashimi. Yang mengejutkannya, Kyo menyerahkan anak itu 1 koin emas. Matanya berbinar dengan harapan, berbeda dengan penyihir hitam yang kecewa karena itu tidak cukup untuk misinya. Di sisi lain, Groot memprotes gagasan memberi manusia koin emas, jadi tuannya menggandakan dan menyediakan seluruh kantong. Sementara ini menimbulkan berbagai reaksi. Kyo hanya peduli tentang bagaimana itu masih belum cukup untuk menyelesaikan misinya. Bertanya-tanya mengapa seseorang yang begitu ditakuti akan melakukan sesuatu yang sangat di luar karakternya. Dia melihat anak itu berseri-seri dengan gembira dan menganggap Raja Kegelapan itu sebagai pahlawannya. Sebuah ide muncul di benaknya dan dia salah percaya bahwa Kyo bermaksud mengubahnya menjadi penerusnya. Dalam upaya untuk mendekati pahlawannya, anak itu akan melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya menjadi sekutu mereka untuk memerintah Tanah Selatan. Meskipun ini jauh dari tujuan sebenarnya, itu cukup untuk menenangkan hati Goblin. Di dalam kedai adalah pemandangan orang-orang yang menikmati minuman seperti biasa. Tyria tidak dapat ditemukan di tengah kerumunan, tetapi ada hal lain yang menarik perhatian mereka. Semua orang menatap dan mendesis, ketika sebuah cermin di tengah ruangan mulai bersinar. Groot memperingatkan rajanya karena itu adalah sihir multidimensi yang sedang bekerja, perbuatan langsung dari makhluk yang menyatakan cinta mereka satu sama lain sedang dimainkan di depan semua orang. Saat mereka mencapai klimaksnya, makhluk tentakel berhenti dengan permintaan dan tiba-tiba menarik tentakel dari wajahnya. Dia meminta kekasihnya untuk membawanya bersamanya. Dia bingung dan akan memberikan jawabannya. Ketika layar mati entah dari mana, itu adalah akhir dari siaran. Terputus di bagian terbaik, para pemirsa dengan penuh semangat mempertanyakan apa yang akan terjadi selanjutnya. Untuk memulai kembali koneksi dan mengakses apa yang sedang terjadi, mereka harus memasukkan koin emas. Seorang pemirsa yang bersemangat dengan keras bersikeras bahwa itu adalah giliran orang lain untuk membayar biayanya. Namun, dia berpendapat bahwa dia telah menggunakan semua tabungannya di sana dan ingin menonton sesuatu yang lain. Ketegangan dan suara mereka meningkat sementara Kyo diam-diam perlahan berjalan ke perangkat dan memasukkan koin sebelum ada yang bisa keberatan. Menerima pembayarannya, itu melepaskan cahaya yang menyilaukan dan menginstruksikannya untuk meletakkan tangannya dan memikirkan tempat yang ingin dia amati. Itu hanya remote control. Argumen digantikan dengan kegembiraan saat mereka melihat mesin mulai menyala. Di luar harapan mereka, pria berjubah itu memilih untuk mengamati apa yang terjadi di bumi. Dia tidak yakin bagaimana cara kerjanya, tetapi dia berpikir keras tentang orang yang ingin dia lihat. Matanya membelalak dan terkejut ketika gambar ibunya muncul. Bahkan tak peduli pada orang-orang di sekitarnya, dia memanggilnya dan mencoba menembus layar. Mereka semua melihatnya berjalan di tengah hujan dan melewati tetangga untuk bertukar sapa yang hampa dan tak bernyawa. Mustahil untuk tidak merasa kasihan karena baru sebulan sejak putranya meninggal. Ibu malang itu masih belum bisa pulih. Mengemudi di mobilnya dengan setangkai bunga putih, dia menuju ke tempat peristirahatan Kyo dan berdiri di sana, sendirian dan dalam keheningan saat dia menatap foto pemakaman anak laki-lakinya yang telah meninggal. Setelah meletakkan bunga, dia pergi untuk bergabung kembali dengan masyarakat, tugas yang mustahil bagi orang tua yang baru saja kehilangan anaknya. Dia berlutut di tengah jalan, tidak bisa berhenti menangis bahkan setelah hujan reda. Dukanya atas putranya tak terbayangkan dan yang dia pikirkan setiap hari adalah betapa dia merindukannya. Bagaimana dia harus hidup tanpanya. Di kedai, semua pria menyaksikan adegan itu dengan wajah tidak senang dan segera menangis terseduh-seduh atas momen yang memilukan itu. Bahkan Groot tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis. Memperhatikan tuannya, dia bertanya apakah air mata itu adalah bagian dari kekuatannya tetapi terkejut ketika Kyo tiba-tiba jatuh ke lantai. Dia tidak bisa menerima apa yang terjadi pada ibunya. Dia akhirnya mengerti rasa sakit yang dia sebabkan padanya dan hasil menyakitkan dari kematiannya di bumi. Kyo menolak untuk menerima betapa tidak adilnya dunia ini terhadapnya. Terlebih lagi, dia menolak untuk membiarkan ibunya menangis seperti itu. Dia membenturkan cermin, sebagai tanggapan, perangkat itu mengaktifkan langkah-langkah keamanannya dan mengirimkan gelombang kejut magis yang melonjak ke seluruh tubuhnya. Tetap saja, dia menahannya dengan semua yang dia miliki, menegaskan kembali tekadnya untuk mencapai tujuannya. Dia masih hidup dan dia harus memberitahunya.
Karena itu, dia menggunakan sihirnya sendiri untuk menembus guncangan dan cermin. Akhirnya, jeritannya mencapai telinga ibunya. Dia berbalik dan terkejut melihat cahaya mantra yang menyilaukan, terlebih lagi ketika gambar putranya muncul, bertanya apakah dia bisa melihatnya. Dia tidak percaya bahwa itu benar-benar dia. Tidak ada cukup waktu untuk menjelaskan apa yang terjadi, jadi dia hanya memintanya untuk bertahan dan menunggunya kembali padanya. Sang ibu masih menangis, tetapi wajahnya yang sedih kini tersenyum dengan harapan. Bersama-sama, mereka setuju untuk bertemu lagi segera. Sayangnya, Kyo telah menghabiskan semua kekuatan sihirnya dan tidak dapat mempertahankan koneksi lebih lama lagi. Sistem muncul, memberinya penghargaan dengan perbuatan baik khusus, cinta ibu. Dia berhasil melakukannya dan menyelesaikan misi. Dengan mengakhiri air mata orang tua, dia telah berhasil mengangkat segel. Kutukan abadinya kini mengubahnya menjadi yang terkutuk. Poin keberuntungan dan karma dari Gabriel yang dinonaktifkan sementara sekarang dapat digunakan sesuai keinginannya, bahkan jika hanya untuk sementara waktu. Mengumpulkan perbuatan baik harus melipat gandakan keberuntungannya. Sebelum dia bisa memikirkannya lebih lanjut, pria-pria dari sebelumnya melanjutkan argumen mereka tentang pertunjukan itu. Satu tidak memiliki apa-apa lagi dan menggunakan kakinya telanjang setelah menjual sepatunya untuk menendang orang lain. Hanya itu, perkelahian besar menyebar ke seluruh bar, semua karena mereka ingin menonton pertunjukan. Faktanya, mereka tampak bersedia membuang segalanya untuk itu. Groot mendesak tuannya untuk pergi sebelum sihir multidimensi membuat semua orang gila. Namun, segelas bir menghantam kepalanya dan tumpah ke seluruh pakaiannya. Sisa kesabarannya memudar dengan cepat, dan dia melepas tudungnya untuk mengutuk dan membunuh manusia celaka itu. Untuk beberapa alasan, Kyo mencium kepalanya. Aroma bir itu aneh, tetapi dia yakin dia pernah menemukannya sebelumnya. Dalam ingatan penyihir hitam, dia telah membuat ramuan serupa, ramuan yang membuat ketagihan. Dia bergerak untuk memeriksa Tong dan memanggil penasihatnya untuk bergabung dengannya. Ada sesuatu yang salah dengan kedai itu, kemungkinan tersembunyi di dekatnya. Seperti yang diharapkan, dia menemukan botol berisi cairan biru aneh yang menempel pada wadah bir. Dia mengkonfirmasi kecurigaannya segera setelah dia melepaskannya dan melihatnya. Itu adalah ramuan yang membuat ketagihan, tidak seperti yang dia buat. Tyrius meracuni alkohol untuk membuat semua orang bergantung pada sihirnya dan mengambil uang mereka. Ini mungkin yang terjadi pada anak di dekat sumur, yang ayahnya mungkin menghabiskan semua uang keluarganya di sana. Saat itu juga, pria-pria berisik dari sebelumnya memanggil orang asing yang aneh dan pendek. Karena mereka memulai siaran terakhir, mereka pasti punya uang untuk dibelanjakan, yang sekarang mereka paksa untuk digunakan dalam acara-acara yang tidak berguna. Agresi mereka memicu Groot, yang menolak untuk menerima ancaman terhadap tuannya. Untungnya, Kyo menghentikannya sebelum dia membunuh semua orang di ruangan itu, mengatakan dia tahu cara mereka bisa menyelamatkan semua orang. Dalam pikiran penyihir hitam, ada ingatan yang jelas tentang penawar ramuan itu. Semua rumus dan kebutuhan terukir di suatu tempat. Dia segera menemukannya, dan segera meniru mantra yang dapat membebaskan para korban. Pertama-tama dia merapalkannya pada semua orang di kedai, kejelasan aneh tiba-tiba menyapu ruangan, dan pikiran setiap tamu menjadi jernih, memungkinkan mereka untuk mengingat keluarga mereka. Selanjutnya, lingkaran sihir besar muncul di atas desa, dan penawarnya dirapalkan pada semua orang lain yang mungkin terkena dampaknya. Ada beberapa orang berdebat di rumah karena seorang suami ingin menjual semua barang mereka untuk menonton pertandingan sepak bola acak di bar. Terkena mantra itu, dia menyadari apa yang dia lakukan, dan meminta maaf kepada anaknya yang cantik karena kehilangan akal sehatnya sejenak. Hanya itu, desa itu damai, sepenuhnya dimurnikan dari ramuan itu, yang merusak penduduknya. Groot melihat sekeliling dengan kebingungan, tidak mengerti mengapa semua orang begitu baik dibandingkan sebelumnya. Sihir tuannya telah melucuti mereka dari semua agresi di tubuh mereka. Dia menganggapnya sebagai hukuman terbaik, karena tak seorang pun dari mereka akan pernah merasakan kegembiraan pertempuran sekarang. Mereka yang dulunya singa yang bangga kini telah menjadi tak berdaya seperti cacing. Seperti biasa, dia percaya bahwa keganasan tuannya tak tertandingi di dunia ini. Sementara itu, Kyo sibuk, karena memurnikan desa memberinya sejumlah besar poin keberuntungan, yang terus mengalir masuk. Itu sempurna dan berjalan sesuai rencananya. Dengan keberuntungannya mendekati 240.000, dia akhirnya bisa mendapatkan apa yang paling dia inginkan menggunakan sihir multidimensi. Namun, dinding kedai tiba-tiba meledak. Semua orang menoleh ke arah asap, tetapi sepertinya tidak terlalu terganggu karena itu hanya Tria, yang sudah mereka kenal. Penyihir pengusir itu melangkah maju dan menuntut untuk tahu siapa yang mencoba merusak bisnisnya. Dia mengkonfirmasi kecurigaan buruknya dan melihat bahwa semua ramuan telah menguap dari bir. Pelaku di balik pemurnian massal dicari dari kerumunan, tetapi semua pelanggan tetap menyangkal melakukan apapun pada minuman tersebut. Karena itu, dia mengalihkan perhatiannya kepada dua orang, pria aneh dan anak nakal itu, karena dia belum pernah melihat mereka berdua di sana sebelumnya. Sebelum mereka bisa menjawab,
dia menemukan botol-botol itu. Setelah terhubung ke tong, terbalik di lantai. Keo dituduh sebagai anggota Ordo, yang sekarang juga mengejarnya. Memberitahunya untuk menandai kata-katanya, dia bersumpah untuk tidak pernah menyerah pada sampah mereka, dan memanggil lingkaran sihir yang menyala-nyala di bawah kakinya. Penyihir hitam itu mengutuk semuanya. Lingkaran api dan kekuatannya sangat jelas dalam ingatannya. Karena tidak ada waktu untuk berpikir, dia membiarkan usus dan instingnya menggerakkan tubuhnya, yang entah kenapa meluncurkan koin emas ke suatu tempat di sisinya. Dia membeku, benar-benar bingung dengan hasil dari intuisinya. Tyria sepenuhnya berkomitmen untuk membunuhnya di tempat, dan ledakan besar dari bawahnya membuktikan hal itu. Saat itu menghabisinya, karma terakhirnya aktif, meninggalkannya dengan 3 menit keberuntungan murni. Koin yang dia tembakan sebelumnya mengenai pipa air, yang, dengan keberuntungan ajaib, meledak dan membasahi semua api yang menutupi dirinya. Tak satu pun dari penyihir itu bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi, tetapi itu terlalu dekat untuk merasa nyaman. Keo bertanya-tanya apakah dia secara tidak sadar memicu mantra, tepat ketika dia menyelamatkan Groot kembali di kastil. Tapi apa yang terjadi sekarang sama sekali tidak terasa sama. Dia hanya melempar koin. Melihatnya bersarang di dalam pipa, dia akhirnya mengerti bagaimana cara kerjanya. Sementara itu, goblin itu tidak terselamatkan dari api, dan tidak punya pilihan selain melepaskan jubah yang menutupi identitasnya. Sayangnya, ini mengungkapkan sifat aslinya kepada semua manusia di sekitar mereka. Setelah jeda yang canggung, kenyataan bahwa monster ada di sana mulai terasa, dan manusia menyerbu untuk membunuh musuh sumpah mereka. Keo menempatkan dirinya di antara mereka dan menyuruh penasihatnya untuk tetap di belakang. Dia juga melepas jubahnya, tetapi alih-alih kemarahan dan kekerasan, ketakutan memenuhi hati manusia saat mereka menyadari bahwa mereka berada di hadapan penyihir hitam yang terkenal itu. Semuanya melarikan diri, kecuali anggota Ordo yang diasingkan. Entah kenapa, Tyria tersenyum saat menyambut musuh besarnya sendiri. Hadiah untuk kepalanya bernilai 100 miliar koin emas, tapi dari yang dia dengar, dia sangat lemah sebagai seorang yang tak bernoda sehingga penyihir putih itu memalingkan muka karena malu. Jika dia mengerahkan semua yang dia miliki, dia mungkin bisa menjadi dia dan menjadi orang terkaya pada akhirnya. Sayang sekali, Keo belum menguasai kekuatannya, dan akan mati jika dia bertarung secara langsung, jadi dia harus mempertaruhkan segalanya pada keberuntungan sekali lagi. Dia memuji dan mengagumi lawan tepat di hadapannya, tetapi menambahkan bahwa dia mungkin agak kurang fokus. Api yang dia lepaskan sebelumnya telah menyambar jejak alkohol yang mengarah ke sisa tong. Saat dia menyadarinya terlambat, Keo sudah mundur ke tempat aman dengan Groot di tangannya. Dia bergerak hanya karena naluri, yang mendesaknya untuk melompat keluar dari jendela terdekat yang terbuka. Mereka disambut dengan udara malam yang dingin saat menyelam ke tanah. Saat api terus merambat, keduanya mendarat di dalam tangki logam dan mengamankan diri mereka ke tempat yang aman. Hanya sedetik kemudian, seluruh kedai minuman itu dilalap ledakan dahsyat, menghancurkan segalanya kecuali tangki tempat mereka bersembunyi. Sekarang, yang tersisa hanyalah melarikan diri di bawah selubung asap. Mereka berjalan melewati sisa-sisa bangunan, masih dalam kobaran api, sementara Groot melompat kegirangan memikirkan manusia yang dipanggang dengan lezat. Namun, pertempuran belum berakhir, saat Tyria muncul dan memanggil penyihir hitam itu, mengatakan masih 100 tahun terlalu dini baginya untuk mengalahkannya. Dia melihat jendela sistemnya dan melihat bahwa keberuntungannya masih tersisa 1 menit, yang berarti dia harus bergerak sekarang jika dia ingin mengalahkan musuh. Dengan ini, dia mengejeknya, menyatakan bahwa dia bahkan tidak perlu menggunakan kekuatannya untuk menang, dan bertanya apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa mengalahkannya. Ini memprovokasi dia seperti yang diharapkan. Penyihir putih yang serakah itu menembakkan semburan api, tidak mau diremehkan. Dia hampir hangus, tetapi Keo tersandung batu dan menghindari serangan itu dengan jatuh ke tanah. Belum selesai, dia memanggil lingkaran sihir lain di bawahnya, dan beberapa lagi dari area sekitarnya. Tidak ada jalan keluar sekarang karena dia bertekad untuk menggunakan semua yang dia miliki untuk mengakhirinya. Untungnya, ada 5 detik tersisa pada keberuntungan ajaibnya. Pada saat terakhir, tepat saat dia akan dibakar, semburan minyak mengirimnya terbang tinggi ke langit, jauh dari api. Dia tidak percaya, tetapi dia menghindari semua serangannya. Warga sekitar melihatnya dan menyimpulkan bahwa ledakan kedai minuman itu menyebabkan minyak menyembur dari bawah tanah yang dalam. Setelah menggunakan semua kekuatannya, Tyria tanpa daya berlutut, kalah. Dia bahkan tidak bisa bergerak lagi, dan dia bertanya-tanya apakah ini benar-benar tempat dia akan mati. Yang mengejutkannya, api menghilang. Grup mereka tidak mengerti, tetapi Keo mendekat dan berlutut di samping musuhnya, berjanji bahwa dia tidak berniat meninggalkannya di sana. Sambil menatap wajahnya yang lemah, sebuah memori menyerbu pikirannya. Di antara ingatan penyihir hitam itu, dia melihat pemilik asli tubuh itu, pingsan di tengah kapel yang terbakar. Sambil menangis, dia memegangi tubuh tak bernyawa seorang wanita di tengah panas dan kehancuran. Dia berteriak kesakitan dan kesedihan,
menolak untuk menerima bahwa dia baru saja meninggal di pelukannya. Tyria tersipu karena betapa dekatnya dia dipeluk. Saat Keo memikirkan wanita yang meninggal di pelukan penyihir hitam itu, wanita di pelukannya tiba-tiba membungkuk untuk menciumnya di bibir. Terkejut dengan tindakan yang tak terduga itu, dia menjadi merah padam dan melompat menjauh, mempertanyakan apa yang sebenarnya dia lakukan sendiri. Dia meminta maaf dan mengatakan dia pikir itulah yang dia ingin dia lakukan. Merasa itu adalah kesalahannya, dia memalingkan kepalanya dan menjelaskan bahwa dia hanya tersesat dan berpikir. Terlepas dari itu, gadis itu bersedia melakukan apapun yang dia minta jika dia menyelamatkan nyawanya. Penyihir hitam itu meyakinkan bahwa dia tidak berniat membunuhnya. Dia mengulurkan tangannya dan memintanya untuk mengikutinya sebagai gantinya. Kebetulan dia membutuhkan kekuatannya. Meskipun bingung, dia memegang tangannya dan berjalan di sampingnya. Sementara itu, Groot berdiri membeku, rahangnya menganga, dan tidak dapat memahami apa yang terjadi di depannya. Satu pemeriksaan di jendelanya memberitahu Keo bahwa semua bonus keberuntungannya telah habis dan kekuatannya telah hilang. Sekarang, poin keberuntungannya kembali ke 0. Dia mampu melepaskan kekuatan itu sebelumnya karena hubungannya dengan ibunya, tetapi hanya untuk sementara. Kemungkinan karena statusnya yang terkutuk, yang seharusnya memiliki pencarian yang dapat memperbaikinya. Melihatnya, dia terkejut melihat Tab yang mengatakan dia telah melakukan terlalu banyak kekejaman. Tetapi dia tidak dapat menjelajahinya lebih jauh karena mereka telah mencapai kediaman Teria. Dia mengatakan itu agak sempit, meskipun di dalamnya benar-benar luas dan mewah. Sementara Groot mengamati emas itu, Keo bertanya apakah itu dibeli dengan uang penduduk desa, jadi dia meyakinkannya bahwa setidaknya rumah itu diwariskan dari orang tuanya. Baunya seperti kebohongan. Melewatinya, dia dengan terus terang mengatakan bahwa dia membutuhkan sihir multidimensi miliknya, terutama untuk pergi ke planet lain. Pernyataan itu membuatnya menyebutnya gila, tetapi dia bahkan tidak bisa melangkah jauh sebelum menemukan bilah goblin di dekat wajahnya. Disuruh untuk menjaga kata-katanya, dia hanya menjelaskan bahwa dia terlalu lemah karena permintaannya membutuhkan tingkat mana yang astronomis. Hanya penyihir putih yang mampu melakukan itu. Dengan kekuatannya saat ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melihat keadaan dunia lain. Sayangnya, kembali ke dunianya ternyata tidak semudah itu. Dia tersenyum pada dirinya sendiri, merasa beruntung bahwa dia adalah penyihir hitam yang maha kuasa yang pasti akan meningkat jika dia diajari dasar-dasarnya. Karena itu, dia menyuruhnya untuk bertindak sebagai guru sihirnya, dan menyampaikan semua yang dia ketahui. Permintaan konyol itu membuatnya bertanya apakah dia idiot yang kehilangan akal sehatnya, tetapi tatapan Groot mengubahnya menjadi pertanyaan sopan atas permintaan aneh itu. Goblin mengatakan tuannya sedang menguji pengetahuannya dan gagal untuk melakukannya dengan benar akan membuatnya dilalap api yang kejam. Mengerti maksudnya, dia berbagi bahwa dia sebenarnya tidak bisa mengajarinya, hanya karena dia adalah penyihir hitam. Bahkan jika dia adalah penyihir hitam yang hebat dan maha kuasa, ada dua jenis sihir yang berlawanan di dunia. Sihir putih dan sihir hitam, semakin seorang penyihir menguasai satu sisi, semakin tidak dapat digunakan sisi lainnya. Dengan kata lain, penguasa sihir hitam dan musuh bebuyutan penyihir putih tidak dapat mempelajari tekniknya. Selain itu, sihir multidimensi adalah lambang dari mantra sihir putih. Bagi seseorang yang telah menguasai sisi lain dari koin, itu adalah kekuatan yang paling tidak kompatibel, hampir seperti menyuruh hiu untuk mendaki gunung. Percakapan mereka terganggu oleh suara keras dari dekat, mendorong ketiganya untuk bergegas ke jendela dan melihat. Di sana, mereka melihat penduduk desa yang dipersenjatai dengan obor dan garpu rumput untuk menghukum musuh mereka. Untuk memperburuk keadaan, mereka membawa tentara untuk mendukung tujuan mereka. Tyria mengoreksi mereka dan mengatakan itu adalah tatanan yang sempurna. Mereka semua berdiri ke samping untuk membentuk jalan. Berjalan di sepanjangnya adalah penyihir putih, yang kehadirannya saja membuat musuh-musuhnya merinding. Semuanya sudah berakhir. Kyo tidak membayangkan bahwa musuh terbesarnya akan datang begitu cepat. Karena dia bukan lawan, dia bisa bertarung. Dia tidak punya pilihan selain melarikan diri sekarang, tetapi tidak tanpa Tyria. Sayangnya, dia tidak bisa begitu saja pergi dan meninggalkan istananya, bersama dengan semua uangnya. Dia tidak peduli tentang itu dan menyeretnya pergi. Sebelum mereka bisa mendekati mereka, penguasa monster memanggil lingkaran sihir untuk membawa mereka semua kembali ke rumah. Mereka menghilang dalam sekejap itu, meninggalkan hanya jejak lingkaran bagi penduduk desa untuk ditemukan. Mereka sudah terlambat. Kembali di kastil gelap, sekelompok pengikut berkumpul di sekitar lingkaran yang familiar dan melantunkan agar ruang membengkok dan beruntung dia menyiapkan rute pelarian darurat sebelumnya, terutama dengan sihir transfer yang dibantu Groot. Saat dia akhirnya mulai menghargai sihir hitam, dia melihat para pengikut di sekelilingnya jatuh ke tanah satu persatu, sampai tidak ada satupun dari mereka yang tersisa berdiri. Ketika dia mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi, goblin itu hanya menjelaskan bahwa mereka adalah mayat dari mereka yang dikorbankan untuk sihir transfer. Tubuh mereka tergeletak di sana, hancur. Groot bangga dengan sihir teleportasi, yang merupakan salah satu mantra paling kuat di dunia goblin.
Kyo sangat marah karena dia tidak diberitahu, tetapi penasihat itu menganggapnya sebagai detail kecil dan tidak relevan. Yang tidak dia ketahui adalah bagaimana detail kecil itu sekarang memenuhi tuannya dengan tindakan buruk, berkontribusi pada karmanya. Dalam kilas balik, jalan kota yang sibuk dipenuhi dengan pedagang dan penduduk kota yang menjalani hari mereka. Di dalam sebuah toko, seorang wanita muda, Silva, yang akan menjadi penyihir di masa depan, menyapu lantai dengan tenang sementara dikelilingi oleh barang-barang dan tembikar yang ditumpuk. Terkejut, dia secara tidak sengaja menabrak toples tanah liat besar saat keseimbangannya tergelincir, jatuh ke tanah dan pecah berkeping-keping. Bosnya dengan marah berteriak, menuduhnya telah memecahkannya lagi saat dia meminta maaf. Silva tersentak saat dia berteriak bahwa dia benar-benar tidak berguna. Bos itu dengan kasar mengusirnya dari toko dan memerintahkannya untuk keluar dari pandangannya. Marah, dia memperingatkannya untuk tidak pernah kembali. Silva pingsan di luar, meraih lemah saat air mata menggenang di matanya sampai pintu toko tertutup di depannya, memotongnya sepenuhnya. Silva berjalan di jalan dengan kepala tertunduk saat orang-orang di sekitarnya berbisik dan menatap. Penduduk desa bergumam tentangnya, memanggilnya terkutuk dan memperingatkan orang lain untuk menjauh. Dia duduk sendirian di tanah, diabaikan saat orang-orang lewat tanpa membantu. Malam tiba dan Silva meringkuk di pilar kayu sementara hujan mengguyurnya. Kelelahan dan basah kuyup, dia berbaring tak bergerak di lantai batu yang dingin. Dalam tidurnya, dia gemetar seolah-olah terjebak dalam mimpi buruk yang menyakitkan. Tiba-tiba, cahaya hijau aneh muncul di dekatnya dan berdenyut lembut dalam kegelapan. Silva membuka matanya saat bola hijau bercahaya berbicara langsung padanya dan memintanya untuk memakannya. Bola itu meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja jika dia menerimanya. Saat ini, Kyo berdiri di luar jendela saat matahari terbenam dan mengemasi tasnya. Layar sistemnya terwujud di depannya. Menjelaskan bahwa untuk setiap perbuatan baik, dia mendapatkan 100 poin keberuntungan tetapi efeknya bersifat sementara. Menyadari bahwa ini adalah sistem karma tertinggi dan akhirnya mengerti cara kerjanya. Dia mengakui bahwa itu adalah perjuangan tetapi dia berhasil mengumpulkan beberapa perbuatan baik di kerajaan terkutuk ini, mengingat bagaimana dua orc dengan marah saling berkelahi, mendorong Kyo untuk mengambil tindakan saat matanya menajam. Dia berteriak agar perkelahian berhenti saat energi melonjak di sekelilingnya. Kedua orc itu saling menatap saat momen itu membeku dan kemarahan mereka menghilang. Senjata berat mereka jatuh seketika, sementara satu orc meminta maaf dan memanggil yang lain saudaranya. Yang lain merespons dengan lembut, mengungkapkan kasih sayang mereka satu sama lain. Sistem Kyo memberitahu dan mengonfirmasi bahwa dia telah mendapatkan 100 poin keberuntungan untuk tindakan yang baik. Dalam beberapa minggu, dia berhasil meningkatkan keberuntungannya sedikit dalam beberapa minggu, tetapi karena statusnya saat ini adalah yang terkutuk, dia tidak dapat menerima manfaatnya. Dia mengaktifkan karma tertinggi, mengetahui itu adalah satu-satunya cara untuk melepaskan keberuntungannya yang terkumpul. Dia memutuskan untuk mengkonsumsi semua poin keberuntungan yang disimpan sekaligus dan dia menjadi beruntung selama poin yang dihabiskan. Dia kemudian mengetahui bahwa keberuntungan itu berlangsung sampai poin kembali ke nol. Sebelum dia menyelamatkan lebih dari 200.000 poin keberuntungan senilai nyawa. Pada saat itu, dia mengaktifkan karma tertinggi secara naluriah tanpa keputusan sadarnya. Selama 3 menit, dia ada dalam keadaan keberuntungan tak terbatas yang mutlak. Berkat keberuntungan itu, dia mengalahkan Teria dengan mudah tanpa menderita kerusakan apapun. Kyo menyadari bahwa jika dia melakukan perbuatan baik yang memengaruhi jutaan orang, kekuatan sistem akan meningkat tanpa batas. Mengepalkan tangannya, dia mencuri tekadnya dengan senyum percaya diri dan kepastian. Dia menyatakan bahwa dengan kekuatan ini, dia akhirnya akan dapat kembali ke bumi. Tanpa ragu, dia mendorong pintu besar dan memanggil Groot, bertanya apakah semuanya sudah siap saat dia melangkah maju. Groot menyiapkan tunggangan dan dipersembahkan kepada Kyo saat persiapan selesai. Dia berjalan ke gerbang dan memulai perjalanan berikutnya. Teria memberkatinya, mengharapkan keberuntungan pada Kyo, sementara Groot mendesak semua orang untuk segera keluar. Menulis melalui kota saat matahari terbenam, petualangan baru Kyo secara resmi dimulai di tepi kerajaan untuk menyelesaikan perbuatan baik yang besar. Groot mengkonfirmasi target misi mereka tanpa ragu setelah Kyo bertanya padanya. Sementara itu, sosok hijau bercahaya Silva terungkap sebagai sumber penyakit paling mematikan di dunia. Kyo setuju dan menyuruh Groot memimpin jalan. Goblin itu menunjuk ke depan, mengklaim tujuannya ada di sana. Kyo membeku, bingung dengan apa yang Kyo meledak tidak percaya, berteriak bahwa Groot mengatakan dia tinggal di tepi kerajaan. Groot mempelajari peta lagi karena Kyo jelas tidak yakin. Goblin itu bergumam bahwa penjelasannya sangat kurang. Dengan marah, Kyo menunjukkan bahwa rumah itu hanya berjarak 100 meter dari kastil. Keduanya berdiri canggung di dekat kuda saat kebenaran meresap. Kesal, Kyo memerintahkan Groot untuk menunggu di kastil. Dia melangkah maju sendirian menuju rumah itu. Berdiri di depan pintu, dia dengan tenang menyebut nama Silva, mengetahui bahwa dia adalah salah satu makhluk paling jahat di planet ini. Dia menguatkan dirinya,
berpikir bahwa jika dia bisa memurnikannya, dia bisa menyelamatkan jutaan orang. Dengan ekspresi tegang, dia berdoa agar penawarnya berhasil. Dia tiba-tiba mendobrak pintu, tapi dia tersentak kaget. Dia ragu-ragu bertanya apakah dia yang sedang dicarinya. Silva muncul, tersenyum saat dia menyapa tuannya. Dia bergegas maju dan memeluknya erat-erat, mengatakan dia akhirnya kembali. Kewalahan, dia mengatakan dia sangat merindukannya. Kyo panik, bersikeras itu bukan seperti yang dia pikirkan. Silva dengan bersemangat menunjukkan spora yang baru disiapkan. Dia dengan bangga memegang spora bercahaya di tangannya. Tertawa, dia melemparkannya dan menyuruhnya melihat seberapa baik mereka terbang. Spora meledak keluar, menyebar dengan keras. Dia menjelaskan dia meningkatkannya menggunakan saran Kyo, membuatnya jauh lebih tahan. Dia dengan santai menyatakan bahwa ini akan memastikan jutaan nyawa lagi hilang tahun ini. Di dekatnya, seorang anak batuk dengan keras saat spora mulai bereaksi. Kyo menyaksikan dengan ngeri saat angka jutaan bergema dalam pikirannya. Seorang korban pingsan, memperkuat skala bencana. Silva mengklaim dia terhubung ke setiap spora dan dapat merasakan penderitaan yang mereka timbulkan. Dia dengan senang hati berterima kasih padanya, mengatakan bantuannya membuatnya lebih kuat. Kyo menyadari dia tidak mengerti bahaya yang dia timbulkan. Dia menyerahkan obat padanya, mengatakan dia menyiapkan sesuatu untuk membuatnya lebih kuat lagi. Diam-diam, Kyo mengetahui penyakit itu dan menjelaskan bahwa itu disebabkan oleh kontaminasi yang berpusat di sekitar Silva. Dia percaya bahwa jika dia dimurnikan, semuanya akan berhenti saat dia meminum penawarnya, dengan gembira berterima kasih padanya. Beberapa saat kemudian, dia mengatakan dia merasa baik-baik saja dan berjanji untuk terus memenuhi dunia dengan spora. Kyo panik, saat dia menyadari bahkan dosis maksimum tidak berpengaruh padanya. Dia dengan muram memutuskan dia tidak punya pilihan selain memeriksa inti korupsi. Energi hijau meletus di sekelilingnya saat dia mengaktifkan kekuatannya. Dia melihat benang bercahaya yang tak terhitung jumlahnya menyebar keluar. Menatap jaringan besar itu, dia menyadari ada lebih dari 1 juta. Keputusasaan muncul saat dia mengakui korupsi itu terlalu kuat untuk dimurnikan. Dia membisikkan nama Silva, tercabik-cabik oleh kebenaran. Melihat ke belakang, dia teringat ketika dia dengan gembira memberitahu Silva bahwa sporanya akan menyebar ke seluruh benua. Sebuah kenangan damai muncul, sangat kontras dengan saat ini. Silva tersenyum, mengetahui bahwa spora menghujani pria, wanita, dan anak-anak. Dia menyatakan bahwa tidak ada satupun yang akan dibiarkan hidup. Dalam momen yang tiba-tiba dan brutal, Scarlet meletus saat Silva tersungkur. Sebuah bilah memenuhi pemandangan. Sementara Silva melihat ke atas dengan kebingungan yang tertegun, sementara air mata Kyo mengalir di wajahnya dan menyadari ini adalah satu-satunya jalan. Silva nyaris tidak berdiri dan memanggil Kyo dengan kekuatan yang memudar. Dia menatapnya dengan hati hancur, mencatat bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk membebaskannya sampai dia akhirnya mengeluarkan pedangnya. Saat tubuhnya jatuh, inti hijau muncul, menggeliat dengan energi ganas dan memanggil Kyo. Entitas yang rusak mempertanyakan niat dan campur tangannya. Ia mengakui bahwa membunuh inangnya melemahkannya, tetapi tidak mengakhirinya. Kyo menyatakan dia tidak datang untuk menantangnya, tetapi untuk menghancurkannya saat dia mengangkat tangannya. Dia melepaskan api abadi, membanjiri ruang dengan kekuatan yang luar biasa. Korupsi mundur dengan marah, berteriak pada pembangkangannya. Ia maju ke arah Kyo saat ia memperingatkannya bahwa ia pasti akan menyesali keputusannya, dikelilingi oleh keluaran magis yang semakin cepat. Namun, serangan Kyo meledak ke atas, menembus entitas yang rusak. Matanya menajam saat dia menyalurkan kendali mutlak atas mantra itu. Sinar itu meletus, membentang tanpa henti melampaui atmosfer. Energi kilat hijau menyebar ke seluruh langit. Ledakan itu beriak di langit, menandakan runtuhnya korupsi. Di tempat lain, seorang anak sakit terbaring di tempat tidur saat energi mencapai dunia. Anak itu terbangun kaget saat kekuatan kembali ke tubuhnya. Pesan sistem muncul dalam keadaan tindakan baik, memberikan poin keberuntungan karena korban lain juga telah pulih. Keluarga bersatu kembali saat orang-orang menyadari mereka sembuh, sementara notifikasi keberuntungan menumpuk dengan cepat di seluruh kota. Planet itu sendiri bersinar saat perbuatan baik yang terkumpul berlipat ganda. Kyo menatap tak percaya saat angka-angka itu melonjak tanpa henti. Poin keberuntungannya meroket melampaui pemahaman. Sistem mengkonfirmasi keberuntungannya telah melebihi 1 miliar, mendorong Kyo untuk menyadari dia berjanji untuk menyelamatkannya sebelum kembali ke rumah. Senyum tipis terbentuk saat dia mencuri tekadnya. Dia mengaktifkan karma tertinggi, menyelimutinya dalam energi ilahi. Sistem mengumumkan keberuntungan maksimum tercapai dengan waktu yang tersisa terbatas. Dia mengakui kekuatan yang akhirnya dia peroleh. Sistem mengkonfirmasi statusnya sebagai keberuntungan ilahi, menyelimuti mereka berdua dengan perlindungan. Sementara itu, seberkas cahaya kolosal meletus keluar angkasa, sementara UFO terjebak dalam ledakan itu, mendorong penulis untuk berteriak dan ketakutan. Meteor besar menghancurkan UFO di tengah penerbangan, meningkatkan kepanikan alien.
Dia menyadari meteor itu sedang dalam jalur tabrakan dengan planet ini. Di tempat lain, penyihir putih menyaksikan peristiwa yang terjadi. Terungkap bahwa dia sedang bersiap untuk memusnahkan seluruh suku Centaur. Kepanikan menyebar saat penyihir putih tiba, sementara para penyintas diperintahkan untuk segera melarikan diri. Ketakutan Centaur bahwa penyihir putih berusaha meledakkan mereka ke dimensi lain. Sinar emas dilepaskan, tetapi sihirnya dipantulkan dan terkoyak oleh kekuatan meteor. Tabrakan itu membanjiri sekeliling dan cahaya yang menyilaukan. Bencana itu berakhir dengan dominasi mutlak. Sinar emas melesat melintasi langit, mengarah langsung ke ibu kota. Dampak menghantam kota, bangunan hancur di bawah kekuatan yang luar biasa. Cahaya menyilaukan meletus saat serangan itu merobek tanah. Debu dan puing-puing melahap reruntuhan dalam keheningan. Kyo menatap kaget, berjuang untuk memproses apa yang baru saja terjadi. Ekspresinya menegang saat dia merasakan sesuatu yang tidak wajar. Dia menyadari fenomena itu adalah sihir multidimensi saat dia melihat ibunya di bumi. Dengan kekuatan yang begitu besar, dia percaya dia bisa menerobosnya, menggenggam Silva. Dia memohon padanya untuk tidak meninggalkannya dan berjanji untuk menyelamatkannya dengan kekuatan ini. Memanggil ibunya, dia mencapai portal dan berjanji untuk segera kembali setelah dia menyelamatkan Silva. Dia memaksa tubuhnya maju saat energi emas menyambar kembali ke arahnya. Perlawanan itu membanjiri dirinya, membuatnya goyah di tengah langkah. Dia berteriak putus asa, mencoba untuk mencapai ibunya melalui penghalang. Dia berbalik, merasakan sesuatu yang aneh memanggilnya. Gerbang mulai menutup, memotongnya sepenuhnya. Kyo berjuang, menyadari dia tidak bisa menerobos. Silva meraih wajahnya, dengan lemah memberitahunya bahwa beberapa hal di dunia ini tidak dapat diubah. Dia menjelaskan bahwa sihir putih tidak dapat digunakan oleh Kyo karena dia adalah penyihir hitam. Bahkan dengan semua keberuntungan di dunia, dia mengatakan kepadanya bahwa orang mati tidak dapat dihidupkan kembali saat Kyo berlutut di reruntuhan. Tangannya gemetar saat menekan ke tanah yang retak. Kyo menangis saat dia memeluk Silva, menolak untuk menerima akhir ini. Bentuk spektralnya muncul, membuat Kyo tidak bisa berkata-kata. Dia mengaku telah melihat segalanya, termasuk kekuatannya dan takdirnya. Dia mengatakan kepadanya pilihan yang menyakitkan tidak dapat dihindari. Bahkan jika hatinya penuh dengan penyesalan, dia harus terus maju. Dia mengakui bahwa dia tidak pernah ingin menyakiti siapapun, mengungkapkan bahwa dia hanya ingin dicintai. Silva berterima kasih padanya untuk segalanya saat wujudnya mulai memudar. Kyo memperhatikannya menghilang, tekadnya mengeras. Dia memeluknya untuk terakhir kalinya, tidak dapat menyembunyikan wajahnya dari rasa sakit. Saat dia berbaring dengan damai, Kyo mencatat bahwa Silva menyebabkan puluhan juta kematian di planet ini, dan apa yang menantinya adalah yang terdalam dan tergelap di neraka. Sistem Kyo muncul dan memberitahunya bahwa karma terakhirnya akan berlangsung selama 1 menit 30 detik. Tiba-tiba, dia bersumpah tidak akan pernah meninggalkan gadis paling tidak beruntung di planet ini. Sihir hitam terlarang melonjak saat dia memohon Arcana kuno, mendorongnya untuk memasuki kenaikan astral, melangkah melampaui batas takdir itu sendiri. Jiwa tunggal Silva melayang dalam kehampaan merah tua, terisolasi dan tergantung dalam keheningan. Kebingungan muncul saat dia menjadi sadar. Tidak dapat mengenali sekelilingnya, dia berbalik, merasakan kehadiran tak terlihat mengawasi dari kegelapan. Mata merah tua besar terbuka, mengungkapkan jurang dan menegaskan dominasinya. Suara itu menyatakan jiwanya hampa, akarnya oleh kekosongan yang tak dapat diperbaiki. Kejutan dan penyangkalan membanjiri dirinya saat dia menjelaskan bahwa dia dimanipulasi oleh entitas jahat. Layar penilaian muncul, menyebut Silva sebagai pendosa yang bertanggung jawab atas kematian yang tak terhitung jumlahnya. Putusannya disampaikan, yaitu hukuman abadi, penebusan melalui api penyucian. Jurang mengkonfirmasi catatan itu mutlak dan tidak dapat diajukan banding. Dia dihukum sebagai tidak dapat ditebus, nasibnya disegel oleh hukum yang tidak berubah. Dia dengan putus asa menyangkal tuduhan itu, bersikeras bahwa dia tidak pernah bermaksud melakukan kengerian seperti itu. Air mata jatuh saat dia menyadari hukuman itu tidak dapat dibatalkan dan menyebut putusan itu tidak adil. Jurang dengan dingin mempertanyakan rasa keadilannya, tidak tergerak oleh keputusasaannya. Mata merah tua itu semakin dekat. Kehadirannya menghancurkan saat ia memerintahkannya untuk menghapus air matanya. Kebenaran kejam dinyatakan, yaitu tidak ada seorang pun yang akan datang untuk menyelamatkan. Petir tiba-tiba meletus saat kekuatan yang luar biasa turun ke mata merah tua itu. Tubuhnya bereaksi secara naluriah, sebuah tangan yang familiar memegangnya dengan lembut. Kyo tiba dan memotong kekacauan, mendesak Silva untuk bertahan. Jurang bereaksi dan marah, merasakan penyusup di dalam wilayahnya. Malaikat hitam dipanggil, diperintahkan untuk menangkap gangguan itu sekaligus, merobek kehampaan dengan niat mematikan. Penghalang bercahaya terbentuk, melindungi Silva saat karma terakhir melindungi mereka. Sinar kekuatan besar meletus, memaksa para penyerang mundur saat mereka mengejar. Kyo menyadari ada lebih banyak dari mereka dan mereka masih mengejar. Bahaya semakin dekat dan cepat. Di tempat lain dan api penyucian,
hadiah yang jauh bergerak pada saat yang sama. Chichifus melanjutkan hukuman abadinya, tidak menyadari distorsi yang terungkap. Ujiannya akhirnya selesai, sampai pergelangan kakinya tiba-tiba patah. Peringatan sistem lain mengkonfirmasi, karma terakhir tetap aktif, detik terus berdetak. Chichifus berteriak kaget, batu besar itu jatuh ke arahnya. Tiba-tiba, Kyo melihatnya berguling ke bawah dan memperhatikan situasi Chichifus. Batu besar itu akan mengenai tepi yang tajam, sementara Kyo semakin dekat dan tidak dapat bereaksi. Nilai keberuntungannya tiba-tiba meroket lebih jauh saat hitungan mundur berlanjut. Massa kolosal itu jatuh ke bawah, memaksa malaikat hitam untuk berhenti. Mereka membeku, tertegun oleh gangguan yang mustahil. Dampak brutal mengikuti, menyebarkan mereka sepenuhnya. Namun, Kyo mempelajari dirinya sendiri, menyatakan bahwa semuanya terkendali. Dia mencatat mereka sudah cukup jauh dari api penyucian untuk melarikan diri. Keyakinan memenuhi ekspresinya, saat dia berkata, mereka hampir sampai. Satu set pintu surga yang megah dan bercahaya muncul, memancarkan otoritas ilahi. Malaikat hitam tiba-tiba muncul, senjata bersilangan saat mereka menghalangi jalan. Kyo berhenti tak percaya setelah mereka menyusul, sementara para malaikat agung hitam memerintahkannya untuk kembali setelah menembus cangkang neraka mimpi buruk. Sebuah serangan menyilaukan meletus, melumpuhkan formasi mereka dalam satu saat. Para malaikat agung hitam terlempar, bulu-bulu berhamburan saat mereka kehilangan kendali. Kyo melihat ke belakang dengan kaget, bertanya siapa yang bisa melakukan ini. Tiba-tiba, Gabriel turun dari langit, menghalangi jalan di depan dengan cahaya ilahi yang luar biasa. Dia mendekat dengan tenang dan berjanji untuk mengurus Silva saat dia memanggil Kyo temannya, memintanya untuk meninggalkannya sebelum gerbang surga. Kyo mengamati dalam diam, merasa lega. Dia meraih ke arah gerbang tanpa ragu. Kata surga bergema dalam pikiran Kyo saat cahaya membanjiri penglihatannya. Dia diam-diam memanggil Silva, mengakui penderitaannya yang panjang. Dia bersikeras ada tempat yang lebih cocok untuknya daripada surga. Kyo melesat ke atas, menembus langit menuju gerbang, akhirnya mencapai gerbang Nirvana. Gabriel berteriak agar Kyo berhenti, memperingatkannya bahwa Silva tidak bisa lewat, mengungkapkan bahwa Nirvana dinyatakan sebagai alam yang hanya diperuntukkan bagi jiwa-jiwa paling murni, memperingatkannya bahwa mereka hanya akan menabrak gerbang. Cahaya semakin kuat saat Kyo terus maju, terlepas dari layar sistem yang aktif dan mengungkapkan bahwa karma tertinggi telah dipicu, dan keberuntungannya meroket tanpa batas. Waktu mulai menghitung mundur saat kekuatannya melonjak tak terkendali. Kyo membisikkan nama Silva, tekadnya tak tergoyahkan. Dia mempercepat, menyatakan mimpi buruknya akan berakhir di sini. Gabriel panik, menuduh Kyo mencoba menghancurkannya sepenuhnya, memperingatkan bahwa gerbang tidak akan terbuka, melawan dengan kekuatan ilahi. Retakan terbentuk saat tekanan meningkat dari dalam gerbang itu sendiri, membekukan Gabriel dalam keterkejutan saat hal yang mustahil terjadi. Gerbang terbuka dari dalam. Kehadiran keemasan yang menyilaukan muncul, memancarkan ketenangan dan mengungkapkan Buddha emas yang mempertanyakan apa yang sedang terjadi. Makhluk ilahi itu mencatat bahwa bahkan Nirvana sendiri bereaksi, terganggu oleh keributan Kyo saat dia menyerbu maju. Sang Buddha tertegun, bingung dengan gangguan itu. Wujud Silva muncul, bermandikan cahaya hangat. Matanya membelalak saat kesadaran muncul. Dia dengan gembira menyadari bahwa dia telah mencapai surga. Dia memanggil Kyo saat ekspresinya melembut, dipenuhi dengan kelegaan. Dia berterima kasih padanya untuk segalanya saat dia melayang lebih jauh. Gabriel menatap tak percaya, mengakui bahwa dia benar-benar berhasil. Sang Buddha dengan marah memanggil Gabriel, bertanya apa yang dilakukan penyihir hitam di alam mereka. Tapi dia dengan tenang menjelaskan bahwa itu semua adalah kesalahpahaman. Tubuh Kyo mulai memudar saat dia menyelesaikan tugasnya. Asap mulai menghilang saat dia kembali ke kesadarannya, dan dia terbangun dari runtuhan, berbaring di samping tubuh Silva. Silva berbaring dengan damai, mata tertutup, dan bebas dari penderitaan. Kyo memperhatikannya dengan tenang, berharap dia menemukan kebahagiaan akhirnya. Sementara itu, potongan miliknya dikonfirmasi dan terletak di dalam Nirvana itu sendiri. Silva duduk sendirian di tepi pantai, menggambar simbol ke tanah. Seseorang dengan lembut memanggil namanya, teman-temannya yang baru mengundangnya untuk bermain. Dia tersenyum dan menerima undangan mereka, satu set kunci diambil, memberi sinyal seseorang akan keluar. Pintu terbuka, lampu tumpah ke pintu masuk. Tiba-tiba, seorang wanita menyapa Nona Korota dengan hangat saat dia berjalan dengan seorang pria di sampingnya. Ibu Kyo mendengarkan dalam diam, ekspresinya tidak terbaca. Dia membalas sapaan itu dengan tenang, suaranya lembut. Gadis itu berkomentar bahwa Korota tampak dalam semangat yang lebih baik hari ini, dan bertanya apakah dia akan ke makam putranya untuk menawarkan bunga. Korota dengan sopan menolak saran yang diajukan kepadanya. Dia melihat ke langit, percaya putranya masih bisa mendengarnya. Sebuah cincin emas terbentuk, menunjukkan kelompok yang tercermin di dalam cahayanya. Kyo mengamati melalui portal, matanya dipenuhi kerinduan. Dari sisi lain,
Dia menempelkan tangannya ke penghalang yang memisahkan mereka. Teria memperhatikannya berlama-lama, bertanya-tanya apa yang memenuhi pikirannya. Groot memujinya sebagai pikiran dan eksistensi yang paling cerdas. Yakinkan Kyo pasti merencanakan sesuatu yang mengerikan, sampai dia menyadari sesuatu. Dia memperhatikan bahwa Kyo terus melihat wanita di dalam portal. Kata ibu bergema saat Groot memikirkan sesuatu. Kyo berbagi bahwa dia sekarang memimpin seluruh pasukan, dan bahkan menguasai kastil besar, mendorong Groot untuk berpikir bahwa dia bertukar informasi militer. Terlepas dari segalanya, dia menolak untuk kehilangan harapan. Groot percaya bahwa ibunya adalah orang yang mengajarinya segalanya. Kyo memintanya untuk menunggu sedikit lebih lama, berjanji dia akan segera mencapainya. Groot dengan antusias mengumumkan rencana untuk menaklukkan alam semesta. Dia berteriak saat dia mendekati Kyo dan memanggil ibunya. Dia bersumpah atas nama klannya, sambil memanggil Nona Karota ibu. Groot mendedikasikan pedangnya untuknya, menyegel sumpah setianya. Teria ragu-ragu, tidak yakin bagaimana pengabdian seperti itu harus diungkapkan. Sementara itu, Kyo berdiri sendirian di aula yang luas, dibingkai oleh jendela yang menjulang tinggi. Waktu berlalu saat dia merenungkan bulan-bulan yang dihabiskan di dunia ini. Meskipun dia dapat mengawasi ibunya, dia mengakui dia tidak punya jalan kembali ke bumi. Dia teringat apa yang dikatakan Silva bahwa beberapa hal di dunia ini tidak dapat diubah. Sebagai penyihir hitam, dia tahu jalan tertentu akan selamanya tertutup baginya. Dia membuka pintu kamarnya, sampai matanya menajam dan melihat sesuatu yang tak terduga. Groot dengan bersemangat menunjukkan ibunya di portal lagi dan memanggilnya ibu. Kyo dengan canggung berterima kasih pada Groot, mendapatkan kembali ketenangannya. Kyo mengingat masa lalu penyihir hitam TH sebagai mantan anggota Ordo tak bernoda, hanya Teria. Kyo percaya harus ada cara untuk mengubah dirinya kembali. Dia berjanji pada ibunya bahwa dia akan berhasil. Ekspresinya mengeras saat tekad menggantikan keraguan. Groot menyatakan bahwa dia akan datang untuknya, berapapun biayanya. Kyo memerintahkan Teria untuk menghentikan siaran. Dengan pandangan terakhir, dia mengumumkan sudah waktunya untuk bergerak. Adegan beralih ke rak berisi ramuan dan bahan penelitian. Kyo dan teman-temannya berkumpul kembali di dalam laboratorium. Ledakan sihir tiba-tiba menyala dengan keras di dalam labu yang dipegang Groot. Kyo mengakui bahwa dia telah mencari setiap sudut laboratorium penyihir hitam itu. Silva menyela, bertanya padanya sambil memegang buku Mark Spell yang tulisan tangannya ada di dalamnya. Dia menjawab bahwa dia tidak begitu ingat, menggertak bahwa dia memiliki terlalu banyak penyembah untuk dilacak. Dia mencatat bahwa teks itu ditulis dalam bahasa iblis kuno, membuatnya tidak mungkin bagi mereka berdua untuk menguraikannya. Dia mengenali tulisan itu sebagai karya seorang penyihir kuno yang tak salah lagi, dan menyarankan penulisnya mungkin tahu cara memurnikan sihir hitam. Jari-jarinya menelusuri tepi buku saat dia dengan hati-hati memeriksanya. Halaman-halaman itu terbuka dengan sendirinya, mengungkapkan skrip yang padat dan asing. Kyo melihat tanda tangan yang didedikasikan untuk penyihir hitam agung, yang menyandang nama Talchum. Nama itu bergema di benaknya saat dia mencoba mengingat di mana dia pernah mendengarnya. Dia tiba-tiba teringat bertemu Talchum sejak lama, mengidentifikasinya sebagai goblin. Dia bereaksi dan langsung memanggil Groot, bertanya apakah nama Talchum juga berdering di telinganya. Groot bertanya apakah penyihir itu mengacu pada penyihir Talchum. Groot menjelaskan bahwa Talchum adalah salah satu goblin terkuat yang masih hidup. Kyo mengungkapkan kegembiraannya dan memintanya untuk membawanya ke goblin itu. Groot ragu-ragu, mengakui klannya tidak akur dengan suku Drogel. Kyo meyakinkan Groot, meletakkan tangan yang menenangkan di bahunya. Dia berjanji bahwa selama mereka tetap bersama, Groot tidak akan dalam bahaya. Mereka tiba di tanah selatan suku Drogel, dikelilingi langit merah yang mengancam. Seorang goblin meniup terompet, mengumumkan kedatangan mereka. Rombongan maju saat kehadiran mereka diumumkan dengan keras kepada suku. Kyo mengenali tempat itu, teringat bahwa dia telah berada di sini berkali-kali sebelumnya. Dia tetap tenang, meyakinkan dirinya bahwa tidak perlu panik. Mage Talchum muncul duduk di singgasananya, memancarkan wibawa. Dia mengakui kedatangan penyihir hitam agung itu. Talchum menyambutnya, menyatakan selalu senang melihatnya. Talchum mengamati kehadiran baru yang menyertai penyihir hitam itu. Dia menunjukkan bahwa salah satunya adalah penyihir putih. Talchum berkomentar tentang setengah goblin itu, mencatat dia bertanya apa yang membawa penyihir hitam itu ke sini begitu tiba-tiba. Kyo menyatakan bahwa dia mencari pengetahuan Talchum dan ingin membersihkan elemen sihir hitam. Talchum menganggap permintaan itu menarik tetapi mempertanyakan mengapa penyihir itu menginginkan hal seperti itu. Kyo merenungkan bahwa menjelaskan semuanya akan membutuhkan cerita yang panjang. Dia menyatakan bahwa untuk mencapai tujuannya, sihir putih harus digunakan. Talchum menjelaskan bahwa sihir hitam dan putih tidak dapat hidup berdampingan dalam tubuh yang sama. Meskipun demikian, Talchum menawarkan untuk meracik ramuan pemurnian. Dia memperingatkan bahwa untuk menyelesaikan ramuan itu akan membutuhkan bahan yang sangat langka. Talchum mengungkapkan bahwa bahan yang dibutuhkan adalah tubuh seorang penyihir putih.
Talkum dengan tenang memberi isyarat agar persiapan ramuan dimulai. Dia mempertanyakan apakah tubuh seorang penyihir putih saja benar-benar akan cukup. Tyrius menegang saat tangan bersarung diangkat, melindunginya. Kyo maju, menyatakan bahwa dia adalah penasihatnya dan di bawah wewenangnya, diasingkan dari Ordo yang tak bernoda. Dia berjanji untuk segera mengirimkan bahan-bahan yang dibutuhkan dan secara pribadi bertanggung jawab. Talkum tersenyum, tertarik, dan menyatakan antisipasinya. Langkah kaki bergema saat rombongan mulai bergerak. Kyo memerintahkan Groot untuk segera mengatur dewan militer. Dia menyatakan bahwa perburuan telah dimulai. Bentengnya menjulang di bawah langit malam saat persiapan berlangsung. Di balik jendela, Kyo merenung dalam diam. Dia mengakui bahwa untuk mempercepat pemurnian, tidak ada alternatif lain. Menerima beratnya keputusannya, dia bertekad untuk melakukan sesuatu yang tak termaafkan. Kyo berbalik, tekadnya mengeras. Ruang konferensi bersinar saat para pejabat berkumpul. Kyo berbicara kepada Dewan Militer dan memulai pertemuan secara resmi dengan daftar hadir. Menteri Keuangan, Lindell, diperkenalkan. Menteri Penyiksaan, Snake, muncul dengan senyum yang mengerikan. Penyihir hitam Draven disebutkan namanya, kehadirannya syarat dengan ancaman. Tyria, Komandan Ordo Anti Tak Bernoda, mendengarkan dalam diam. Groot diumumkan sebagai penasihat khusus, berseri-seri dengan bangga. Kyo tiba-tiba berhenti, melihat kursi kosong. Terungkap bahwa Jenderal Pendeta Seth ditempatkan di Pegunungan Atlas. Dia memimpin pasukan melawan klan Orc Abu-Abu yang ganas. Di gunung yang jauh, kekacauan meletus di medan perang. Sebuah perintah berdering untuk membantai musuh tanpa ampun. Seth membalas mereka tanpa ragu saat dia memotong mereka secara brutal. Orc lain maju melalui pembantaian itu. Mata bersinar saat Seth berdiri dengan tenang. Tatapan dinginnya terkunci, dipenuhi dengan niat membunuh. Orc Abu-Abu mundur ketakutan saat Seth mencekiknya, mengutuk para Orc Abu-Abu saat dia mengungkapkan rasa jijiknya. Dia bersumpah untuk membasmi setiap orang terakhir dari mereka. Seth berdiri di atas mayat, mutlak dan tak tergoyahkan. Sementara itu, Groot gemetar saat rasa takut merayap masuk sambil menonton siaran Seth. Kembali di aula dewan, Kyo memaksakan senyum untuk mendapatkan kembali kendali. Dia menyatakan alasan sebenarnya untuk memanggil semua orang. Agenda yang sangat penting terungkap saat siaran terjadi di samping. Kyo mengumumkan pukulan telak terhadap Ordo Tak Bernoda, saat Seth menyatakan untuk melahap jantung orc itu. Pernyataan untuk melenyapkan Ordo Tak Bernoda seluruhnya menyusul. Kyo menyebut penyihir putih sebagai target utama. Tiba-tiba, siaran mengguncang ruangan dengan intensitasnya sehingga Kyo meminta Tyria untuk menghentikan siaran itu. Ular bertanya apakah target tertentu telah dipilih. Tyria bersiap untuk menggertak, menutupi niat sejatinya. Dia mengangkat tangannya secara dramatis, menyatakan akhir dari penyihir putih paling jahat dalam sejarah. Bahkan prajurit berpengalaman dikatakan gemetar hanya dengan menyebutkan namanya. Lindell setuju, mengakui besarnya ancaman, berbicara tentang seorang pria yang memimpin kekuatan kejahatan itu sendiri. Ular mengakui dia telah membencinya sejak lama. Kyo merenungkan dengan dingin tentang penyiksaan, gantung diri, dan pembunuhan, mencatat dosa target itu keji bahkan menurut standar iblis. Gret memuji pilihan itu, menyatakan ini adalah momen yang tepat untuk akhirnya melenyapkan pria itu. Kyo mengkonfirmasi nama musuh yang harus mereka kalahkan. Dia terdiam, keringat terbentuk saat berat keputusan itu meresap. Ekspresinya menegang, keraguan muncul sesaat. Kelompok itu tiba-tiba panik setelah Kyo mengungkapkan bahwa dia mengacu pada Konel yang kejam. Dia mengidentifikasi pria itu akhirnya, memutuskan bahwa hukuman tidak dapat dihindari. Gret bertanya bagaimana mereka harus menangani milisi yang menjaganya. Dia menyarankan untuk mengerahkan pengawal kerajaan Kenel, pasukan tentara bayaran paling ditakuti di barat. Kyo kemudian memerintahkan Gret untuk mulai mempersiapkan pasukan. Keputusannya sudah final, mereka akan berperang. Setelah pertemuan, Kyo berjalan sendirian melalui kastil, tekadnya mengeras dengan setiap langkah. Dia teringat berlatih tanpa henti selama berminggu-minggu, mempersiapkan konfrontasi yang tak terhindarkan ini. Dia mencatat bahwa Gret telah bergerak melalui wilayahnya, mengumpulkan semua iblis yang tidak ikut ekspedisi dengan Seth, dan persiapan hampir selesai. Gret mengumumkan bahwa pasukan sudah siap. Dia berbicara langsung kepada pasukan. Genderang perang bergemuruh saat pasukan berbaris. Iblis yang tak terhitung jumlahnya melonjak maju di bawah spanduk yang berkobar. Sebuah spanduk bergambar seorang wanita menarik perhatian, membuat Kyo gelisah. Gret mengungkapkan dia menugaskan seniman terbaik kerajaan untuk membuat lambang ibu. Lambang itu dibakar ke kulit prajurit untuk memicu kebencian dan tekad mereka. Merek itu membakar dalam-dalam, secara permanen menandai mereka. Seorang iblis berteriak memanggil ibunya, kewalahan oleh ritual itu. Pasukan bernyanyi dengan liar saat spanduk naik. Kyo memaksakan senyum masam, bertanya-tanya apakah dia sudah keterlaluan. Pasukan bergerak maju menuju pegunungan yang jauh saat matahari terbenam. Mereka berbaris ke tanah barat, menuju kerajaan Kenel yang kejam. Seekor kelelawar terbang naik ke langit di atas pasukan yang berbaris.
Ia menyebar dari menara kastil saat malam tiba, masuk melalui jendela hingga cahaya biru berkedip dari dalam ruangan. Berubah menjadi sosok menyeramkan, Kahnel mengungkapkan dirinya dan mengakui bahwa penyihir hitam telah membuat pilihannya. Dengan seringai kejam, dia memanggilnya dengan namanya, Kyo. Pasukan iblis berkumpul di dalam kerajaan Kahnel yang kejam. Medan perang perlahan terbentuk. Iblis bertanduk memeriksa senjata dengan keakraban yang tenang, bersiap untuk pengepungan yang akan datang. Di seberang camp, iblis bergerak dalam formasi disiplin saat persiapan dipercepat. Kyo berdiri bersama sekutunya, memberi isyarat bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Dengan percaya diri yang tenang, Kyo mengakui bahwa rencananya akhirnya dimulai. Sebelum menghadapi Kahnel secara langsung, Kyo memastikan keberuntungannya telah sepenuhnya dipersiapkan. Beberapa minggu sebelumnya, persiapannya sudah mulai dilakukan. Jauh di dalam benteng ular, penjara 1000 siksaan menjulang dalam kegelapan. Rantai berderit saat para tahanan bergerak, merasakan sesuatu yang tidak wajar mendekat. Kyo menyusup ke penjara dalam diam, mengamati penderitaan di dalamnya. Menghitung dengan hati-hati, dia mengkonfirmasi asumsinya tentang sistem itu benar. Dia bertekad untuk membebaskan semua orang di penjara di sana tanpa ragu-ragu. Para tahanan bereaksi dengan tidak percaya saat penjara yang disegel mulai terbuka. Teriakan meledak saat mereka didesak untuk melarikan diri sebelum ular bisa bereaksi. Kyo menyebar melalui penjara saat para tawanan bergegas menuju kebebasan. Sistem mencatat banjir tindakan baik saat para tahanan dibebaskan. Poin keberuntungan melonjak secara eksponensial, mengkonfirmasi taruhan Kyo telah membuahkan hasil. Ular melihat dengan terkejut, tidak dapat memahami apa yang terjadi saat dia memerintahkan semua orang untuk kembali. Ular menyadari terlambat bahwa sesuatu telah berjalan sangat salah. 000 poin keberuntungan diamankan, mendorong Kyo melampaui batas normal. Dengan keuntungan ini, Kahnel tidak lagi memiliki kesempatan. Sementara ketidaksabaran Taria tumbuh, dia bertanya berapa lama pengepungan akan terus berlarut-larut. Kyo dengan tenang meyakinkan Taria, percaya diri dengan posisi mereka, gerutuan antusias mendesak pasukan maju tanpa batasan. Kyo dan Taria bertukar pandang singkat dan penuh pengertian. Sementara Gret melapor, menyapa Kyo dengan kegembiraan hormat, dia mengkonfirmasi persiapan terowongan telah selesai sepenuhnya. Kyo memuji pekerjaan itu, menjelaskan bahwa terowongan itu melewati pertahanan Kahnel. Kelompok itu berkumpul kembali, siap untuk bergerak sebagai satu kesatuan. Tiba-tiba, sebuah peringatan tiba dari ular. Milisi telah melancarkan serangan. Pasukan mereka menyerang pangkalan depan dengan kecepatan brutal. Kyo segera menyadari Kahnel telah bergerak lebih cepat dari jadwal. Dia memerintahkan Taria dan Gret untuk tetap dekat dan melanjutkan dengan hati-hati. Tanpa ragu-ragu, Kyo memerintahkan pasukan untuk maju melalui terowongan. Dia mempercayakan ular dengan kepemimpinan pasukan utama dan untuk mengusir milisi. Ular menerima dengan percaya diri, niat membunuhnya terpampang sejak dia gatal untuk melepaskan sedikit uap setelah percaya beberapa bidat membebaskan semua tahanannya. Kyo turun ke terowongan saat dia menunjukkan kegugupannya, mengetahui bahwa dia adalah bidat itu. Di terowongan, Gret menyuruh mereka untuk mengikutinya, tetapi Taria dengan marah menjawab bahwa itu adalah jalan lurus. Sebuah kepala terletak di distrik perumahan Kahnel, tak tersentuh oleh kekacauan. Gerakan mengaduk di dalam rumput, menandakan bahaya tersembunyi. Kelompok itu menembus ke permukaan akhirnya. Mereka berhenti sebentar untuk menilai lingkungan mereka. Kyo mengidentifikasi distrik pribadi Kahnel sebagai tujuan mereka. Dia menunjuk ke arah struktur menjulang di tengah area dan menyatakan bahwa akhirnya sudah waktunya untuk menyelesaikan semuanya. Mereka melanjutkan untuk menaiki tangga dengan tenang. Jauh di dalam benteng, Kyo maju dengan teman-temannya melalui aula yang dijaga ketat. Gret tiba-tiba menerkam dari samping, melancarkan penyergapan yang ceroboh. Gangguan itu menarik perhatian saat sosok di ujung koridor bereaksi seketika. Kyo berhenti, mengenali target mereka sekaligus. Kahnel berpaling dengan tenang, sudah mengharapkan kedatangan mereka. Dia mengangkat gelas anggur, permukaannya memantulkan mata yang mengawasi. Kahnel tersenyum, menikmati momen saat dia mengakui kedatangan mereka. Kyo menghadapinya secara langsung, menyatakan akhir dari kekuasaannya. Kahnel menjatuhkan anggur, pengekangan merah menyala tanpa peringatan, menebas ruang di sekitar mereka. Sebuah sangkar merah besar terbentuk, menyegel Kyo dan sekutunya di dalam. Dia mencemooh, mempertanyakan apakah konstruksi sederhana seperti itu dapat menghentikannya. Sihir bereaksi keras saat dia berusaha membebaskan diri. Dia menyadari mananya tidak lagi merespons. Taria mengungkapkan bahwa sangkar itu terbukti mustahil untuk dihilangkan atau diatasi, dan menjelaskannya sebagai penjara penyitaan paksa yang melucuti semua sihir secara merata. Kahnel mengakui pengetahuan penyihir hitam dengan sedikit hormat. Taria mengenali penjara itu sebagai peninggalan tertinggi dari para penyihir putih. Kenyataan itu merasuk saat Kahnel mengungkapkan asal-usul peninggalan itu, yang dia curi dari Ordo tak bernoda setelah diusir. Terperangkap dalam ketidakberdayaan, Taria menyadari dia benar-benar berada di bawah belas kasihan mereka,
Sementara Kyo berkomentar bahwa membunuhnya sekarang seharusnya mudah. Dia mengundang serangan tanpa rasa takut. Kanel menerima dengan senang hati, menanggung permusuhannya. Sebuah mantra yang menghancurkan dilepaskan pada jarak dekat saat dia menyatakan untuk melihat Kyo di neraka lagi. Serangan itu turun sebagai penghakiman yang dimaksudkan untuk mengakhiri segalanya. Teriakan putus asa Teria bergema saat ledakan itu mendekat. Kyo langsung mengaktifkan karma pamungkas, mendorong keberuntungan melampaui semua batas. Sihir destruktif itu berbalik secara brutal dan memecah penjara itu sendiri. Kanel tersentak tak percaya saat hasilnya berbalik, debu dan bayangan menelan ruangan saat struktur itu runtuh. Kyo bertanya apakah ini akhir dari sandiwara Kanel saat dia berdiri tanpa cedera di tengah akibatnya, sementara musuhnya menggertakkan giginya dan frustrasi. Bahkan Kanel tidak dapat memahami sihir yang campur tangan. Dia membalas dengan memanfaatkan kekuatannya, mengungkapkan sihir multidimensi, meningkatkan pertempuran lebih lanjut. Kejutan menyebar dari Kyo, melihat visi ibunya dari bumi. Konel tersenyum dingin saat dia mengucapkan nama Kyo. Konel menyapanya dengan tenang, sudah memperlakukannya sebagai mangsa. Dia mengungkapkan bahwa dia telah mengamati Kyo dari bayang-bayang untuk waktu yang lama, dalam wujud kelelawar. Melalui portal bercahaya, Kyo mengamati ibunya, melalui hujan dan salju. Kanel mengingat saat dia akhirnya menyadari kebenaran tentang keberadaannya, dengan belak-belakan menyatakan bahwa Kyo bukan berasal dari planet ini. Dia menjelaskan bahwa Kyo dikirim ke sini oleh seorang pemandu di luar dunia ini. Dia dengan dingin menyatakan bahwa target berikutnya adalah ibu Kyo. Groot panik saat kebenaran terungkap, berteriak kaget. Kanel dengan mudah mengendalikan portal emas, membuktikan dominasinya. Taria mendesaknya untuk tidak panik saat musuh terus menjelaskan. Terungkap bahwa hanya penyihir putih yang dapat menggunakan sihir multidimensi yang cukup kuat untuk melintasi dunia. Konel mengejek mereka, mengkonfirmasi Kyo tidak memiliki kekuatan untuk menghentikannya. Dia dengan santai mengungkapkan bahwa dia juga mencuri artefak yang kuat. Taria menyadari bahwa melarikan diri tidak mungkin saat musuh tersenyum dengan pasti. Dia mengungkapkan bahwa artefak yang disebut File of Passage berisi sampel dari seorang penyihir putih. Dijelaskan bahwa meminumnya memungkinkan perjalanan sementara antar dunia meskipun peninggalan seperti itu dilarang. Kanel menghancurkan botol lain, menyatakan hanya satu yang tetap utuh. Dia meminum sampel itu tanpa ragu, tubuhnya bereaksi keras. Dengan gelombang cahaya, dia bersiap untuk meninggalkan dunia sepenuhnya. Kanel melayang menuju portal, menyapa Kyo untuk terakhir kalinya. Dia menyuruh Kyo untuk mengucapkan selamat tinggal terakhirnya. Kyo membeku ketakutan saat Konel berjanji untuk membunuhnya setelah kembali. Melalui portal, Kyo melihat ibunya berjalan sendirian di dunia nyata. Kanel melangkah masuk, langsung mendekatinya. Senyum puas Kanel terpampang. Sementara Kyo berteriak putus asa dan memohonnya berhenti, dia memanggil ibunya, panik sepenuhnya menguasainya. Sistem aktif, tapi awalnya sepertinya tidak terjadi apa-apa. Kyo menyadari karma terakhirnya masih belum terpicu. Kyo memohon pada Taria untuk melakukan sesuatu saat waktu hampir habis. Dia meminta maaf tanpa daya, mengakui dirinya saat ini tidak bisa melintasi dunia. Dia meneriakkan namanya, memohon bantuan. Suaranya bergetar saat keputusasaan mencapai puncaknya. Sangkar mengunci lebih erat, menjebak mereka dalam keheningan yang tak berdaya. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh mulai mendistorsi kenyataan. Taria melihat sekeliling dan terkejut, merasakan perubahan mendadak. Daun-daun berhamburan saat pemandangan tiba-tiba berubah. Kyo muda muncul di taman yang damai, berlari melewatinya. Dia menyadari dengan tak percaya bahwa dia tidak lagi berada di dunia sihir dan mengenali Kyo. Taria meneriakkan gelarnya dan terkejut, saat Kyo dengan riang menghitung uang yang dia tabung selama setahun. Dia menjelaskan dia menghabiskan musim dingin memotong rumput untuk menabung. Kyo dengan gembira berbicara tentang berjalan-jalan dengan anjing setiap hari. Dia teringat mencuci mobil setiap kali pemiliknya pulang kerja. Dia dengan bangga mengatakan semua itu dilakukan untuk ayahnya. Kyo mendekati sepedanya dengan penuh energi yang polos. Dia mengakui ayahnya tidak pernah menerima uang itu, karena tahu dia sedang berutang. Kyo mengatakan dia mengerti betapa menyedihkannya hal itu. Kyo bertemu ayahnya lagi di jalan, terkejut tapi senang melihatnya. Sistem diam-diam mulai menghitung ulang karma di latar belakang seolah-olah terjadi gangguan. Ayahnya dengan lembut menepuk kepalanya, mengatakan dia harus pergi bekerja. Skala karma tiba-tiba miring dengan keras saat karma negatif melonjak. Kyo bertanya apakah ayahnya akan pulang untuk makan malam, tersenyum polos. Dia melambai dengan antusias saat ayahnya pergi. Kyo berteriak bahwa dia mencintai ayahnya dengan sepenuh hati. Ayahnya berbalik, tersenyum lembut saat dia mengatakan dia juga mencintai Kyo. Detik berikutnya, kecelakaan dahsyat terjadi di seberang tempat kejadian. Teria menyaksikan dengan ngeri saat Kyo memanggil ayahnya. Dia gemetar, terkejut dengan apa yang baru saja dia saksikan. Realitas mengalami gangguan di sekelilingnya saat adegan itu secara paksa berubah. Dia menemukan dirinya di pemakaman, menyaksikan keluarga Kyo berkumpul.
Suasana menjadi berat saat kesedihan memenuhi udara. Sebuah peti mati dengan salib mengkonfirmasi kebenaran yang dia takuti. Kyo mudah hancur, kewalahan dengan rasa bersalah. Air mata mengalir dari matanya saat dia menyalahkan dirinya sendiri atas kematian ayahnya. Ibunya memeluknya erat-erat, menyuruhnya untuk tidak mengatakan hal seperti itu. Kyo mengakui dia sudah tahu kebenarannya jauh di dalam lubuk hatinya. Dia berlari ke depan, pingsan saat namanya diteriakkan. Kyo berulang kali meminta maaf, yakin semuanya adalah kesalahannya. Dia percaya kemalangan selalu mengikutinya apapun yang dia lakukan. Teria tersentak saat dia menyadari betapa hancurnya dia. Kyo mengakui dia selalu tahu dia terkutuk. Teria memohon bantuan, suaranya bergetar. Kyo menangis bahwa dia tidak ingin ibunya mati karena dirinya. Teria meyakinkannya dengan lembut, menyuruhnya untuk tidak khawatir. Dia berjanji akan membantunya apapun yang terjadi, mengejutkan Kyo. Teria merasakan kekuatan asing terbangun dari dirinya. Teria mengakui dia tidak mengerti apa yang terjadi, tapi merasakannya dengan jelas. Saat ini, Kyo bingung saat menyaksikan sesuatu yang aneh terjadi pada Teria. Matanya bersinar saat kesadaran menyerang, mengetahui bahwa dia bisa melakukannya sekarang. Dia mengaktifkan sihir multidimensi tertinggi, dan gerbang penyeberangan dunia besar mulai terbuka. Teria mendesaknya untuk melewatinya sebelum runtuh. Kyo berteriak bahwa sihir hitam menghalangi jalannya. Gret menyadari mantra itu bereaksi khusus pada Kyo, jadi dia menawarkan diri untuk melakukannya sebagai gantinya. Sementara itu, Kyo mempererat cengkeramannya pada pedangnya, bersiap untuk menyerang Nona Carota. Dia mendekatinya dengan niat membunuh, sampai Gret menerjang maju dengan kecepatan penuh. Kyo terpukul dan terlempar dengan keras. Kaki Gret menghantam tanah saat dia mendapatkan kembali keseimbangan, bersumpah bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya, bahkan tidak membiarkan satu jari pun menyentuh ibu Kyo.